Halo teman-teman, selamat datang kembali di cerita hari ini. Kalau kita bicara soal legenda gunung di Jawa Barat, pasti yang pertama kali terlintas di benak kita itu Tangkuban Parahu kan? Tapi, tahu tidak? Ada banyak sekali cerita rakyat lain yang tidak kalah menarik. Salah satunya adalah legenda dari Garut, tepatnya tentang Gunung Cikuray dan asal-usul nama-nama daerah di sekitarnya. Ini bukan cuma cerita, tapi juga syarat akan kearifan lokal masyarakat Sunda kuno, terutama dalam menjaga sumber mata air yang sangat berharga. Jadi, mari kita selami kisah Ciawi Tali dari kaki Gunung Cikuray. Dahulu kala, di lereng Gunung Cikuray, hiduplah seorang pemuda tampan dan gagah perkasa bernama Ciawi Tali. Ia adalah putra dari seorang resi sakti yang sangat dihormati di wilayah itu. Sejak kecil, Ciawi Tali sudah dididik dengan berbagai ilmu kanuragan dan juga kebijaksanaan. Ayahnya berharap suatu saat nanti Ciawi Tali bisa menjadi pemimpin yang arif dan melindungi rakyatnya. Selain sakti, Ciawi Tali juga dikenal punya hati yang baik dan selalu siap menolong siapa saja yang membutuhkan. Ia tumbuh menjadi pemuda idola di kampungnya. Di desa yang sama, hiduplah seorang gadis cantik jelita bernama Endang Sasmita. Ia adalah putri dari kepala desa, seorang gadis yang tidak hanya cantik parasnya, tapi juga anggun perilakunya. Banyak pemuda yang berusaha merebut hatinya, tapi tak satu pun yang berhasil. Diam-diam, Endang Sasmita menaruh hati pada Ciawi Tali. Begitu pula sebaliknya. Ciawi Tali pun sudah lama memendam rasa cinta pada sang putri kepala desa. Singkat cerita, cinta mereka bersemi dan mereka pun menjalin hubungan. Hubungan mereka direstui oleh kedua orang tua dan hari pernikahan pun akhirnya ditetapkan. Menjelang hari pernikahan, ayah Ciawi Tali memanggil putranya. Sang resi memberikan sebuah tugas terakhir sebelum Ciawi Tali melepaskan masa lajangnya. Tugas ini bukan tugas biasa. Ini adalah ujian untuk membuktikan kelayakannya sebagai seorang pemimpin masa depan. Tugasnya adalah membuat sebuah saluran air dari puncak Gunung Cikuray sampai ke desa mereka. Desa mereka saat itu sering mengalami kekeringan, terutama saat musim kemarau panjang. Mata air yang ada seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua warga. Jika Ciawi Tali berhasil, maka seluruh desa akan terbebas dari ancaman kekeringan selamanya. Mendengar tugas itu, Ciawi Tali tidak gentar sama sekali. Justru semangatnya berkobar. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membuktikan cintanya pada Endang Sasmita dan baktinya kepada masyarakat. Tanpa ragu, ia menyanggupi tugas berat tersebut. Dengan berbekal restu dari ayahnya dan doa dari calon istrinya, Ciawi Tali pun memulai perjalanannya mendaki Gunung Cikuray. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus melewati hutan lebat, mendaki tebing terjal, dan menghadapi berbagai rintangan alam. Namun, berkat kesaktian dan tekadnya yang kuat, semua rintangan itu berhasil ia lalui. Sesampainya di puncak gunung, ia menemukan sebuah sumber mata air yang sangat besar dan jernih. Inilah sumber air yang akan ia alirkan ke desanya. Dengan kesaktiannya, Ciawi Tali mulai bekerja. Ia menancapkan tongkat saktinya ke tanah dan dari bekas tancapan itu terbentuklah sebuah parit yang dalam. Ia terus berjalan menuruni gunung sambil menyeret tongkatnya dan parit itu pun terus memanjang mengikuti langkah kakinya. Air dari puncak gunung mulai mengalir deras mengikuti jalur yang ia buat. Pekerjaan yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun jika dikerjakan oleh ratusan orang, bisa ia kerjakan seorang diri dalam waktu singkat. Namun, di tengah perjalanannya menuruni gunung, Ciawi Tali merasa sangat lelah dan haus. Tenaganya terkuras setelah bekerja tanpa henti. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat. Saat itulah, ia melihat sebuah pohon aren yang menjulang tinggi.
Di puncaknya, ada standan buah aren yang tampak sangat ranum dan menggoda. Tergoda oleh rasa hausnya, Ciawitali memutuskan untuk memanjat pohon itu dan memetik buahnya. Ia berpikir, sedikit istirahat dan minum air dari buah aren pasti bisa memulihkan tenaganya. Tanpa pikir panjang, ia pun memanjat pohon aren tersebut. Disinilah malapetaka terjadi. Saat Ciawitali sedang asyik menikmati air dari buah aren, ia tidak menyadari bahwa parit yang ia buat tadi terus terisi air dengan deras. Aliran air yang sangat kuat itu akhirnya menjebol tanggul sementara yang ia buat. Air bah meluncur dengan kecepatan tinggi menuruni lereng gunung, menyapu apa saja yang dilewatinya. Ciawitali yang masih berada di atas pohon aren terkejut bukan main. Ia berusaha turun, tapi semuanya sudah terlambat. Banjir bandang itu menerjang pohon aren tempatnya berada, membuatnya tumbang. Ciawitali pun ikut terseret arus yang dahsyat. Meskipun sakti, ia tidak bisa melawan kekuatan alam yang begitu besar. Tubuhnya terombang-ambing, terbawa arus deras entah kemana. Sementara itu, di desa, Endang Sasmita dan seluruh warga menanti dengan cemas. Mereka melihat air mulai mengalir ke desa, tapi air itu bukan air jernih yang diharapkan, melainkan air bah yang keruh dan ganas. Mereka panik dan berusaha menyelamatkan diri. Endang Sasmita dengan perasaan hancur terus memanggil nama Ciawitali, berharap kekasihnya itu selamat. Namun, hingga banjir surut, Ciawitali tak kunjung kembali. Setelah beberapa hari pencarian, jasad Ciawitali akhirnya ditemukan. Tubuhnya tersangkut di antara bebatuan dan akar pohon jauh dari desanya. Seluruh desa berduka, terutama Endang Sasmita yang hatinya hancur berkeping-keping. Untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan Ciawitali, masyarakat menamai tempat-tempat yang berkaitan dengan kejadian tragis itu. Gunung tempat Ciawitali memulai tugasnya dinamai Gunung Cikuray. Kata Cikuray berasal dari Ci yang berarti air dan Kuray yang berarti parit atau selokan, menggambarkan parit air yang dibuat oleh Ciawitali. Daerah tempat Ciawitali merasa lelah dan beristirahat. Dalam bahasa Sunda disebut ngalungsar, maka daerah itu kini dikenal dengan nama Lungsar, tempat di mana ia merasa sangat kehausan atau hanaang, dinamai Kampung Hanaang. Pohon aren atau kawung yang ia panjat menjadi asal nama daerah Cikawung, tempat di mana tubuhnya berputar-putar terbawa arus atau muser, dinamai Kampung Muser. Dan akhirnya tempat jasadnya ditemukan kini dikenal sebagai Desa Ciawitali untuk mengabadikan namanya. Begitulah legenda Gunung Cikuray dan kisah tragis Ciawitali. Sebuah cerita yang tidak hanya menjelaskan asal-usul nama tempat, tapi juga memberikan pelajaran berharga. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya fokus dan tidak mudah tergoda saat menjalankan sebuah tugas penting. Kelalaian kecil dari Ciawitali yang tergoda buah aren berakibat fatal, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga membawa bencana. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan menyelesaikan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Selain itu, legenda ini juga menunjukkan betapa masyarakat Sunda kuno sangat menghargai air sebagai sumber kehidupan. Tugas yang diberikan kepada Ciawitali adalah tugas mulia untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Ini mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam. Jadi, saat teman-teman mendaki atau melihat keindahan Gunung Cikuray, ingatlah ada sebuah kisah perjuangan, cinta, dan pengorbanan di baliknya. Legenda yang terus hidup dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Garut. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman tentang kekayaan cerita rakyat Indonesia. Apa ada legenda lain dari daerah kalian yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk
like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kelestarian alam dan budaya kita.